Shalom, selamat datang dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Senang sekali saya kembali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Tidak terasa kita sudah berada di tanggal 15 Mei tahun 2022. Wow, luar biasa ya. Apalagi kita baru saja menyelesaikan liburan kita. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sedang berkumpul bersama keluarga atau pulang kampung. Apapun itu yang saudara lakukan pada saat liburan lebaran kemarin, saya yakin dan percaya saat ini kita masih dalam penyertaan Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita dan pikiran kita supaya kita dapat menerima setiap berkat yang nanti akan kita rasakan melalui ibadah online ini. Jangan lupa saudara untuk menyiapkan alat tulis, Alkitab, dan juga buku catatan supaya saudara dapat mencatat setiap kebenaran firman yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan pada saat ini, itu semua karena cinta-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami menyerahkan ibadah online kami hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang beracara Tuhan dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah kami boleh menerima berkat yang luar biasa Tuhan melalui ibadah ini. Kiranya Kau urapi Tuhan setiap kami, urapi juga setiap pelayan-Mu Tuhan yang bertugas dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, salam jumpa di hadirat Tuhan. Di sini kita akan memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Tepuk tangan bersama. Saya ajak dimanapun saudara berada, kita berdiri, kita bernyanyi, kita memuji buat Tuhan. Haleluya. Ya. Mari semua nyanyi.
kemuliaan untuk apa yang sudah Dia kerjakan bagi kita. Amin. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. 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 Ya, mulia nama-Mu. Mari disorak-sorai kemuliaan Tuhan. Haleluya. Engkau mulia, Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kita ada di hadirat Tuhan. Mari kita angkat hati kita menyembah Tuhan. Angkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Tuhan.
Katakan takkan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, amin. Kaulah Tuhan, amin. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu. Katakan di hidupku, ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku Amin. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu, buat setiap firman-Mu. Kiranya terukir di dalam setiap hati kami, dan kami memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Memiliki pengalaman dikuatkan, memiliki pengalaman dihiburkan, memiliki pengalaman dipimpin oleh Roh-Mu. Biarlah pujian ini boleh naik ke hadapan hadirat-Mu, menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan Engkau. Inilah pelayanan kami ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Lebih kalau saat kami sebentar akan mendengar firman-Mu, kami buka hati kami, berbicaralah dan nyatakan kehendak-Mu. Maka kami percaya hidup kami akan dibukakan oleh kuat kuasa firman dan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari semua yang percaya berkata amin. Ya, puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, kekuatan, serta semangat bagi kita menjalani hari-hari yang masih ada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini firman Tuhan saya beri judul Special Blessing atau berkat yang istimewa. Nah, kita hari-hari ini ada di beberapa peristiwa besar, yaitu kita baru saja merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan, dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kemudian disusul dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, Yesus itu memang sudah tidak ada lagi di dalam dunia. Yang ada di dunia ini murid-muridnya. Yesus memang tidak membawa mereka bersama-sama dengan Dia naik ke surga. Namun sekalipun Yesus tidak membawa mereka bersama-sama dengan Dia, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya itu begitu saja. Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian, tanpa Allah, tanpa pengharapan di dalam dunia. Yesus berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus sudah berdoa kepada Bapa supaya Bapa melindungi mereka. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi lindungi mereka, pelihara mereka. Selama aku bersama-sama dengan mereka,
aku memelihara mereka. Tetapi ketika aku sekarang naik ke surga, maka Bapa, peliharalah mereka di dalam namamu. Jadi Yesus memang meninggalkan mereka, naik ke surga. Tetapi dikatakan bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Ada Bapa yang melindungi, ada Bapa yang memelihara. Dan kita harus tahu satu hal, ketika seseorang pergi, maka biasanya orang itu akan meninggalkan sesuatu bagi orang yang akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama mungkin. Maka dia akan meninggalkan sesuatu yang diperlukan, segala sesuatu, sehingga ketika dia pergi meninggalkan orang tersebut, maka bisa dipastikan bahwa keadaannya akan tetap baik-baik saja. Nah, apalagi ketika orang itu pergi jauh dalam waktu yang cukup lama, maka kita biasanya akan mempersiapkan meninggalkan sesuatu juga dalam jumlah, dalam kualitas, dalam segala sesuatu yang juga lebih besar. Semakin lama dan semakin jauh orang tersebut itu pergi, maka yang ditinggalkan itu juga akan semakin besar dan bernilai tinggi. Tujuannya apa? Untuk memastikan selama ditinggal pergi nanti, keadaan orang yang ditinggalkan itu akan tetap baik-baik saja, akan tetap terpelihara, tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, kalau kita lihat ketika Yesus naik ke surga, firman Tuhan menceritakan bahwa dia meninggalkan sesuatu, dia memberkati. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50, di sana saya baca dari terjemahan yang lain. Yesus memimpin murid-muridnya ke Betania. Dia mengangkat tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka dalam kasih-Nya. Sementara dia masih terus mengucapkan kata-kata kasih dan berkat. Dia terangkat dari tanah ke langit, naik ke surga di depan mata mereka. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan umat pilihannya, kita yang ada sekarang ini. Tetapi dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Tetapi ketika dia meninggalkan kita semua, meninggalkan murid-muridnya, di sana dikatakan dia angkat tangannya, dia memberkati mereka dalam kasih-Nya, dan dikatakan dia terus mengucapkan kata-kata kasih dan berkat, dan sementara itu dia naik terangkat ke surga. Kalau kita lihat luar biasa, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, dia tidak henti-hentinya mengucapkan kata-kata kasih, kata-kata berkat. Dia angkat tangannya, dan kalau terjemahan lain juga dikatakan dia mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, menenteramkan, kata-kata kesejahteraan, dan ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Jadi ketika Yesus pergi, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, memberkati murid-murid dan memberkati kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang berkat yang istimewa, special blessing ini dari seseorang yang pergi meninggalkan. Kita lihat bahwa di dalam Tuhan itu ada bermacam-macam berkat. Berkat Tuhan itu macam-macam, bentuknya macam-macam, caranya macam-macam. Nah, ada berkat yang spesial, yang istimewa, yaitu berkat yang istimewa yang ditinggalkan ketika seseorang pergi. Dan seringkali yang spesial, yang istimewa,
Bahkan yang habis-habisan itu yang terakhir sebagai pamungkas. Nah, berkat yang istimewa ini merupakan berkat-berkat yang khusus, yang spesial, yang berharga, yang baru bisa diterima ketika seseorang itu pergi atau sudah tidak ada lagi. Ini mungkin kalau dalam dunia sekarang itu tak ubahnya seperti warisan yang baru akan diterima ketika seseorang sudah pergi atau sudah meninggal. Selama orang itu belum pergi, masih ada bersama-sama, maka warisan yang biasanya besar, bernilai tinggi, berharga, itu baru akan diberikan ketika orang itu pergi. Warisan ini tidak dapat diterima sementara orang itu masih ada. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang special blessing atau berkat yang istimewa, kita harus tahu bahwa ini bukan sekedar atau sembarang berkat. Ini merupakan sebuah blessing, sebuah berkat yang istimewa, yang powerful. Dan berkat yang spesial, yang istimewa, yang powerful ini adalah sebuah jaminan yang dari Tuhan. Bahwa ketika dia meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan pengikutnya pergi ke surga, sampai kemudian nanti dia datang kembali menjemput kita, selama waktu ditinggalkan ini, berkat yang spesial ini, yang istimewa ini adalah jaminan bahwa kita akan hidup dengan baik. Kita hidup dengan layak, dikatakan tidak kekurangan suatu apapun. Terpelihara baik secara tubuh, jiwa, roh. Sementara kita menantikan dia datang menjemput kita kembali. Sama seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Semakin lama orang itu pergi, maka berkat sesuatu yang ditinggalkan itu akan semakin bernilai dan semakin berharga, semakin besar. Jadi kalau Yesus pergi meninggalkan kita untuk jangka waktu yang cukup lama, kita percaya berkat Tuhan yang spesial, yang istimewa ini cukup lebih mengcover kehidupan kita secara tubuh, jiwa, dan roh sampai dia datang menjemput kita kembali. Nah, saya ingin mengajak kepada kita melihat satu contoh yang akan menggambarkan bagaimana berkat yang spesial, yang istimewa ini mengcover, mencukupi, bahkan membuat lebih setelah orang tua, setelah orang yang dulu melindungi itu pergi meninggalkan orang tersebut. Dan kita akan melihat satu ayat yang tidak asing buat kita di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 sampai 14. Di sana satu ayat yang luar biasa, di sana dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi luar biasa, ini adalah satu kisah yang dialami oleh Ishak. Di sana diceritakan saat itu sedang ada masa kekeringan. Ada masa kekeringan, tetapi dikatakan Ishak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Tahun itu hasil panen Ishak itu luar biasa. 100 kali lipat gandum yang dia tabur, di sana dikatakan karena Tuhan memberkati dia. Dan dalam sekejap Ishak menjadi orang yang sangat kaya. Dia kaya, semakin kaya, sangat kaya, dan wah luar biasa. Dikatakan dia punya kawanan besar kambing domba, banyak ternak, banyak pelayan. Karena dia menjadi begitu kaya, dalam waktu yang singkat dikatakan orang Filistin itu
cemburu padanya. Nah, firman Tuhan itu katakan, terjemahan The Message katakan bahwa ketika Tuhan memberkati Ishak, di sana dijelaskan Ishak itu progresnya dalam berkat Tuhan itu day by day, hari demi hari. Jadi hari demi hari Ishak menjadi orang yang diberkati, semakin diberkati, sangat diberkati. Dan itu memancing kecemburuan. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-12, Kejadian 26, ayat 12 menjelaskan kepada kita satu-satunya alasan yang membuat Ishak dapat panen sekalipun pada masa kelaparan, dan itu bukan panen yang kecil, tetapi itu panen yang luar biasa, adalah di sana dikatakan ia diberkati Tuhan. Ishak hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Nah, kita akan lihat seperti saya sampaikan tadi di depan, berkat Tuhan itu macam-macam. Berkat Tuhan itu banyak rupanya, banyak bentuknya, banyak caranya. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan satu-satunya alasan bahwa mengapa Ishak bisa tetap panen 100 kali lipat, day by day dia mengalami kelimpahan adalah karena ia diberkati Tuhan. Kita akan lihat berkat Tuhan yang mana yang membuat Ishak di masa kelaparan bisa panen 100 kali lipat. Kita akan melihat berkat Tuhan yang membuat Ishak menjadi luar biasa. Di tengah kelaparan dia tetap panen. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu. Jadi di sini dijelaskan oleh firman Tuhan, berkat yang mana yang membuat Ishak begitu sukses, begitu berhasil, begitu mengalami kelimpahan. Di sana dikatakan di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-11 yang sudah kita baca, itu adalah satu berkat yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada Ishak setelah Abraham mati. Setelah Abraham mati, Allah itu memberkati Ishak. Saya baca dari The Living Bible, di sana dikatakan setelah kematian Abraham, Tuhan mencurahkan berkat yang melimpah atas Ishak. Jadi kalau kita lihat berkat spesial ini yang diterima Ishak, itu dikatakan setelah Abraham mati. Setelah Abraham mati, maka Tuhan itu mencurahkan berkat yang melimpah atas Ishak. Sekarang ketika Abraham itu sudah mati, Ishak bisa menerima berkat yang melimpah langsung dari Allah. Selama ini kita tahu bahwa Allah itu memberkati Abraham. Abraham menjadi bapa orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Dan karena Ishak adalah anak Abraham, maka Ishak itu menerima berkat Allah melalui Abraham. Sekarang Abrahamnya mati. Tapi firman Tuhan berkata, ketika Abraham mati, sekarang berkat Tuhan yang melimpah itu turun ke atas Ishak. Berkat Tuhan yang melimpah ini ada di atas Ishak. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa berkat yang spesial ini, berkat yang khusus ini, berkat yang langsung, tidak lewat Abraham lagi. Tapi Tuhan memberikan berkatnya yang langsung ini baru dapat diterima ketika Abraham. Ini merupakan momentum Tuhan bagi kehidupan Ishak. Ketika Abraham mati. Abraham mati dan Ishak dikatakan oleh firman Tuhan menerima, mendapat limpahan berkat dari Allah, dan berkat inilah
yang kemudian dampaknya yang kita baca tadi, Ishak menabur. Sekalipun itu masa kekeringan, tetapi dikatakan Ishak panen 100 kali lipat. Di sana diberi penjelasan sebab ia diberkati Tuhan. Berkat yang mana? Berkat setelah Abraham mati dan Allah memberikan berkatnya secara langsung, melimpahkan berkatnya secara langsung kepada Ishak. Nah, kita lihat memang saudara, di dalam kehidupan ini berkat-berkat yang istimewa, yang spesial, seperti warisan tadi, itu baru bisa diterima setelah seseorang itu pergi. Nah, demikian juga dengan berkat yang ada di dalam kehidupan Ishak. Kalau kita lihat, ini berkat yang melimpah, yang sampai membuat orang cemburu. Saking limpahnya, sampai orang Filistin itu cemburu, kemudian memusuhi Ishak, dan Ishak kemudian disuruh pergi oleh Abimelek. Nah, saudara, kalau kita lihat yang pertama tadi, itu adalah berkat yang tidak tergantung kepada situasi. Ketika Allah memberkati Ishak, itu adalah satu berkat yang tidak tergantung kepada situasi, kepada musim, kepada keadaan. Tetapi itu semata-mata berkat karena Tuhan yang melimpahkan berkat. Nah, berkat itu yang kemudian membuat orang menjadi cemburu, saking limpahnya berkat yang membuat orang cemburu. Kalau kita lihat ketika Ishak kemudian disuruh pergi oleh Abimelek, di sana dikatakan Abimelek berkata, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Saudara, berkat yang ketiga yang dilimpahkan oleh Tuhan, itu adalah berkat yang membuat jauh lebih berkuasa. Jauh lebih berkuasa. Terjemahan lain pakai kata, engkau menjadi terlalu besar bagi kami. Engkau menjadi lebih besar bagi kami dan karena itu engkau harus pergi. Saudara, kalau kita lihat berkat yang dari Tuhan itu membuat kita jauh lebih berkuasa. Membuat kita bisa menjadi besar. Dan kalau kita lanjutkan kembali kisah Ishak di dalam Kejadian 26 itu. Ketika Ishak disuruh pergi, kemudian Ishak itu menetap di lembah Gerar. Dan firman Tuhan beritahu kepada kita, di sana Ishak itu menggali sumur. Ishak menggali sumur. Menggali sumur dan itu adalah sumur-sumur yang dahulu pernah digali oleh bapaknya Abraham. Dan Ishak menggali sumur-sumur itu dan luar biasa. Di sana dikatakan ketika Ishak menggali sumur itu, keluar air yang berbual-bual, yang sampai meluap-luap. Kita ingat tadi bahwa ini masa kekeringan, masa kelaparan. Tetapi firman Tuhan memberitahu kepada kita, sekalipun kekeringan, ketika Ishak menggali sumur, ternyata didapati di sana airnya berbual-bual. Berkat yang berikutnya yang Tuhan berikan adalah berkat keberhasilan. Ishak tadi menabur, taburannya adalah taburan yang berhasil. Menghasilkan panen 100 kali ganda. Kemudian Ishak menggali sumur. Sekalipun masa kekeringan, dijumpai bahwa sumur yang digali oleh Ishak adalah sumur yang bermata air, yang berbual-bual airnya. Nah, ketika mendapati bahwa ini airnya begitu berbual-bual, dikatakan para gembala Gerar dan para gembala Ishak itu bertengkar. Para gembala Gerar bilang, ini air punyaku. Ini airku, ini sumurku. Dan karena itu Ishak menamai tempat itu Esek. Karena di sana mereka bertengkar. Nah, kalau kita lihat gembala-gembala Gerar ini gak ikut gali sumur. Yang gali sumur adalah gembala-gembala Ishak. Tetapi
ketika gembala-gembala Ishak menggali sumur dan airnya berbual-bual, yang tidak ikut menggali tadi berkata bahwa ini airku, ini sumurku. Dan Ishak kemudian apa? Menyerahkan, membiarkan sumur Esek ini diambil oleh para gembala Gerar. Ishak kemudian pindah lagi. Dia gali sumur yang lain lagi. Luar biasa. Sumur ini menjadi sumur yang berair juga. Tetapi kembali terulang peristiwa yang sama. Orang datang dan kemudian bertengkar dan mengambil sumur itu, dinamai sumur itu Sitnah. Jadi kalau kita lihat Ishak ini gali sumur, berbual-bual airnya diambil, dikasihkan. Dia gali ke tempat yang lain, sumurnya berbual-bual lagi, diambil lagi, dikasih nama Sitnah, diberikan. Karena ada pertengkaran, Ishak akhirnya meninggalkan sumur itu. Dan kalau kita lihat Ishak ini, kenapa Tuhan juga memberkati Ishak? Karakter Ishak adalah tidak suka berbantah-bantah. Ishak ini orangnya tidak suka bertengkar. Ishak ini mengalah. Ishak suka damai. Sekalipun selalu dihalangi, ditutup jalannya, direbut berkatnya, Ishak ini mengalah, membiarkan Esek diambil, diserahkan. Sitnah diambil, diserahkan. Dan ajaibnya firman Tuhan yang kita baca berkata bahwa Ishak itu selalu menemukan sumur yang baru. Sekalipun berkatnya diambil, dia selalu punya berkat yang baru. Sekalipun miliknya direbut, dia mengalah, meninggalkan, tetapi dia selalu mendapat sumur yang baru. Dalam hidup Ishak itu selalu ada terobosan, selalu ada jalan yang baru, selalu ada berkat yang baru. Dan akhirnya orang yang mengusik Ishak itu capek sendiri. Ishak ini tidak pernah kekurangan berkat. Ishak ini tidak pernah kekurangan berkat. Dan kalau kita lihat berkat yang ada pada Ishak itu adalah berkat apa? Berkat terobosan. Berkat yang ada pada Ishak itu adalah berkat yang tidak bisa dihentikan, tidak bisa disumbat. Selalu ada jalan yang baru, selalu ada sumur yang baru, selalu ada terobosan yang baru. Dan yang mengusik, yang mengganggu itu akhirnya menjadi capek sendiri. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita lihat berkat Ishak yang berikutnya adalah berkat kelonggaran. Tadi terakhir kita sudah melihat sampai di Sitnah. Tetapi kemudian Ishak menemukan sumur yang baru dan di sana diberi nama Rehobot. Rehobot itu artinya kelonggaran, kelapangan. Dan firman Tuhan ceritakan di Rehobot ini, yang mengusik, yang mengganggu sudah capek. Di sana dikatakan di tempat ini, di Rehobot ini mereka tidak bertengkar lagi. Mereka enggak bertengkar lagi. Jadi kemudian Ishak berkata, Tuhan sudah kasih kelapangan. Tuhan sudah kasih kelonggaran sehingga kita bisa beranak cucu di negeri ini. Dan Ishak mengalami yang namanya kelapangan, mengalami yang namanya kelonggaran. Ketika dilihat oleh orang-orang yang tadinya memusuhi Ishak, Abimelek ini yang tadi sudah mengusir Ishak pergi, ketika melihat ini Ishak ini nggak bisa dihentikan. Ishak ini selalu punya terobosan, selalu punya berkat yang baru, selalu punya jalan yang baru, selalu berhasil di mana saja. Maka di dalam ayat-ayat yang berikutnya, di dalam Kejadian 26 ayat 28 sampai 29, di sana Abimelek mendatangi Ishak. Tadi memusuhi, mengusir, sekarang mereka datang. Mereka mengajak berdamai. Mereka
mengajukan perdamaian. Dan mereka berkata, kami dengan jelas telah menyaksikan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kamu. Dan kami sepakat, biarlah sekarang ada sumpah di antara kita dan antara kami dengan engkau, dan biarlah kami mengikat perjanjian denganmu. Luar biasa. Jadi berkat itu, berkat yang ada pada Ishak, itu membuat orang cemburu, membuat orang memusuhi. Tetapi ketika Tuhan menyatakan dengan jelas berkatnya atas kehidupan Ishak, mereka tadi berkata apa? Kami melihat dengan jelas, kami menyaksikan dengan jelas bahwa Tuhan itu senantiasa memberkati kamu, dan sekarang ayo kita damai. Ayo sekarang kita bikin perjanjian. Dan Ishak ini karakternya memang tadi kita sudah lihat, dia suka damai, dia tidak mau berbantah-bantah, dan ketika Ishak diajak berdamai, Ishak tidak jual mahal. Ishak tidak kemudian menghina mereka, mencemooh, tidak. Tetapi Ishak mau diajak berdamai. Saya teringat kepada firman Tuhan di dalam Amsal yang berkata, kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Luar biasa. Jadi Ishak ini juga di dalam hidupnya, Tuhan memberikan berkat perdamaian. Yang dulu musuh bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat. Ishak berdamai, dan kalau kita lihat, dia mempunyai begitu banyak sumur. Bertambah-tambah sumurnya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-37 saya bacakan, perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Luar biasa, ini kita belajar dari kehidupan Ishak. Firman Allah berkata, lihat kepada orang yang tulus. Lihat, perhatikan kepada orang yang jujur. Orang yang suka damai ada masa depan. Terjemahan lain katakan ada, bukan cuma masa depan, tetapi ada masa depan yang baik. Good future, masa depan yang gemilang, yang penuh dengan kebahagiaan. Di sana dikatakan juga ada terjemahan lain lagi mengatakan orang yang saleh itu akan penuh damai, masa depan yang makmur dengan akhir yang bahagia, happy ending. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita tulus, jujur, sekalipun ada orang yang menjahati. Karena kalau kita tulus, kita jujur, firman Tuhan berkata, ada masa depan yang baik, ada masa depan yang makmur, dan akhir yang bahagia. Akhirnya itu happy ending. Dan itu yang dialami di dalam kehidupan Ishak. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada Ishak setelah ayahnya Abraham mati masih berlanjut. Kita melihat di dalam Kejadian 26 ayat 32 sampai 33, pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu Berseba sampai sekarang. Tadi kita sudah lihat bahwa Ishak terakhir menemukan Rehobot, yang artinya kelonggaran atau kelapangan. Karena di tempat di Rehobot ini sudah longgar, sudah lapang, Ishak berkata apa? Di sini kita akan beranak cucu. Tetapi yang nurut Ishak tadi, di sini kita akan beranak cucu, seakan-akan mungkin menurut Ishak ini sudah berkat Tuhan yang terakhir, yang lapang, yang longgar, sehingga dia bisa beranak cucu di situ. Ternyata kalau kita lihat, Tuhan masih memberikan berkat yang tidak terduga, berkat ekstra, berkat tambahan, berkat bonus. Ketika suatu hari
hamba-hamba Ishak menggali, menemukan sumur yang baru yang tidak diduga dan dinamakan Sheba atau kemudian dikenal dengan nama Berseba. Kalau kita lihat Berseba itu artinya sumber air yang berkelimpahan. Luar biasa. Jadi Ishak sudah sampai di tempat, di sumur yang berbual-bual, yang lapang, yang longgar. Dan Ishak berkata bahwa aku akan beranak cucu di sini, menetap di sini. Ternyata Tuhan di depan sana, tanpa diduga, ada berkat ekstra, berkat tambahan. Ada sumber air yang berkelimpahan atau Sheba atau Berseba. Kalau kita lihat, ini yang dialami oleh kehidupan Ishak. Yang dikatakan apa tadi? Ishak diberkati oleh Tuhan. Berkat yang mana? Berkat spesial yang diberikan oleh Tuhan setelah Abraham mati. Setelah Abraham mati, Tuhan melimpahkan berkat-Nya, mencurahkan berkat-Nya atas Ishak. Sehingga Ishak yang pertama tadi kita sudah lihat, Ishak bisa mengalami berkat yang tidak tergantung kepada keadaan, yang tidak tergantung kepada situasi. Dan kita melihat berkat Ishak yang kedua adalah berkat yang membuat orang sampai cemburu. Kemudian ada berkat yang membuat dia jauh lebih berkuasa. Berkat yang membuat dia menjadi orang yang besar. Kemudian ada berkat yang keempat, berkat keberhasilan. Nabur berhasil, menggali sumur selalu berhasil. Kemudian ada berkat terobosan, berkat yang tidak terhentikan. Dan yang berikutnya ada berkat kelonggaran, berkat kelapangan. Dan kita lihat yang terakhir, dua yang terakhir ada berkat perdamaian dan ada berkat yang tidak terduga, berkat ekstra. Berkat-berkat Tuhan inilah berkat yang istimewa, yang sanggup mengcover kehidupan Ishak setelah Abraham mati. Karena Allah sendiri yang mencurahkan berkat kepada kehidupan Ishak. Ishak ini orang yang punya pengalaman, dia mengerti ini berkat Tuhan yang luar biasa, yang membuat dia bukan sekedar survive, tetapi membuat dia mengalami begitu banyak hal yang baik, yang cukup mengcover kehidupannya. Karena itu ketika dia memberikan berkatnya kepada anaknya, seharusnya berkat itu jatuh ke tangan Esau, tetapi kita tahu bahwa berkat itu akhirnya diterima oleh Yakub. Ketika Esau dengan menangis, dengan meraung-raung, meminta berkat dari ayahnya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-33, di sana dikatakan, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapa gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati. Kenapa Ishak bisa berkata demikian? Karena dia punya pengalaman. Ketika berkat Tuhan ada atas kehidupan Ishak, seperti yang dia katakan, bahwa dia adalah orang yang diberkati dan dia akan tetap diberkati. Diusik, diambil berkatnya, dimusuhi, tetapi yang namanya dia diberkati, dia akan tetap diberkati. Kalau salah satu terjemahan dari Amplified berkata bahwa aku telah memberkati dia, ya, dan faktanya dia akan diberkati dan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan sudah memberkati dia, terjemahan Amplified berkata, ya, yes. Dan ada faktanya, berkat itu ada faktanya. Tadi ketika Abimelekh datang, dia berkata apa kepada Ishak?
kami telah menyaksikan sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau. Dan di sini Ishak ketika berkata kepada Esau, dia berkata apa? Ya, faktanya orang yang diberkati itu, dia akan diberkati dan dia akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Saat kita diberkati, itu adalah merupakan sebuah fakta. Sehingga orang bisa menyaksikan, itu real, itu bukan sesuatu yang maya, tetapi itu adalah fakta. Seperti yang Abimelekh tadi katakan. Nah, kalau kita lihat, ini adalah berkat yang luar biasa yang diterima Ishak ketika Abraham mati, pergi dan meninggalkan dia. Dan berkat-berkat ini cukup, bahkan lebih dari cukup, melimpah, mengcover kehidupan Ishak sampai dia mati. Nah, kalau kita kembali kepada bagian awal dari firman Tuhan ini, ketika Yesus berkata bahwa aku memang pergi, tetapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan dia sudah berdoa kepada Bapa, Bapa, aku tidak meminta engkau mengambil mereka, tetapi lindungi mereka, pelihara mereka. Dan kita sudah sama-sama lihat ketika Yesus meninggalkan murid-murid, tadi ayat yang kita baca, dia mengedangkan tangannya ke atas mereka, memberkati mereka di dalam kasihnya. Dia mengucapkan kata-kata kasih, dia mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menenteramkan. Dia mengucapkan kata-kata kesejahteraan dan kemudian dia memberkati mereka sampai dia tidak terlihat lagi dalam pandangan mereka. Dan kalau kita melihat kisah yang kita lihat di Perjanjian Lama tentang Ishak tadi, betapa lebihnya berkat yang Tuhan berikan ketika dia naik ke surga. Betapa lebihnya, dan itu adalah satu jaminan bahwa ketika dia naik ke surga, dia meninggalkan berkat yang melimpah atas kehidupan kita, sehingga Tuhan memastikan bahwa keadaan kita akan baik-baik saja, akan lebih dari cukup, bahkan akan melimpah sampai dia datang kembali menjemput kita. Dan kalau kita lihat yang menjadi warisan yang ditinggalkan oleh Tuhan adalah apa? Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus itu adalah terdapat segala macam berkat jasmani dan berkat rohani. Di zaman Perjanjian Lama, sebelum Roh Kudus dicurahkan saja, Ishak dapat hidup dengan baik. Ishak dapat hidup dengan limpah. Apalagi kita di zaman Perjanjian Baru, ketika dia pergi, Allah langsung mencurahkan berkat-Nya, mencurahkan dikatakan Roh Kudus, sehingga Yesus bisa berkata, adalah lebih berguna, lebih baik, lebih bermanfaat, lebih beruntung buat kamu kalau aku pergi. Karena ketika aku pergi, Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita, dan Roh Kudus itu mampu mengcover seluruh kehidupan kita. Sehingga dikatakan oleh surat Tesalonika, kita terpelihara tubuh, jiwa, dan roh sampai dia datang menjemput kita kembali. Biarlah firman Tuhan ini jadi kekuatan buat kita, jadi pengharapan buat kita. Biarlah apa yang dialami oleh Ishak itu boleh menjadi pengalaman kita, bahkan lebih lagi, bahwa dalam masa-masa sementara kita menunggu Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia nanti akan mendapati kita dalam keadaan sangat baik. Amin buat firman Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang menguatkan,
bahwa selama kami ada di dunia ini, kami tidak sendiri. Kami bersama-sama dengan Engkau. Ada Roh Kudus, ada limpahan berkat-Mu Tuhan. Ada berkat yang istimewa yang Tuhan berikan ketika Yesus naik ke surga meninggalkan kami. Tetapi Tuhan memberikan penolong yang lain. Roh Kudus itu memberikan curahan berkat-Mu, limpahan berkat-Mu, sehingga kami boleh dalam keadaan baik-baik sementara kami menantikan Engkau datang kali kedua. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami, pengharapan bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, apapun keadaan kami selalu Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, bahkan lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih peteraikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dan kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah, apakah persembahan saudara mencerminkan kasih karunia Allah? Ya, kita akan membaca di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Wow, ini adalah janji-janji Tuhan yang luar biasa ya. Dikatakan di ayat yang kita baca tadi, perhatikan kata segalanya ya, dan juga senantiasa, segala sesuatu, dan juga berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Wow, luar biasa janji yang diberikan ya, supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, kalau saudara ingin mengukur seberapa besar saudara memahami kasih karunia Allah dan seberapa besar hidup saudara itu diberkati ya oleh kasih karunia Allah, maka kita perlu memperhatikan persembahan kita ya. Dan tadi saya katakan bahwa kita itu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, seperti apakah karakter Kristus itu? Karakter Kristus salah satunya adalah senang memberi ya. Dan Allah karena Dia sangat mengasihi dunia, maka Dia menganugerahkannya kepada kita. Ya, oleh sebab itu kita perlu belajar untuk bermurah hati ya, dengan waktu, dengan uang, dengan harta dan peluang-peluang kita, sehingga kita bisa menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya, dalam mengasihi Allah, maka tidak ada bukti yang lebih kuat selain saling mengasihi, ya, dan juga mengasihi Allah. Oleh sebab itu, mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau kita memberi dengan sukacita, ya, dengan kerelaan hati, maka Tuhan itu akan memenuhi segala yang kita butuhkan. Ya, ada kata di ayat yang kita baca tadi, ada kata senantiasa, segala sesuatu, ya, di dalam berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara bersedia percaya kepada Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk saudara? Ya, kalau saudara bisa mempercayakan keselamatan saudara di dalam Tuhan, maka mengapa saudara juga tidak bisa mempercayakan keuangan saudara kepada Tuhan? Ya, sesungguhnya kita itu tidak memiliki apapun di dunia ini. Ya,
Tuhan itu hanya meminjamkan kepada kita ya selama 70 atau 80 tahun. Segalanya itu adalah milik Tuhan. Ya. Nah, waktu anak saya masih kecil, maka saya pernah memberi dia uang 50.000 untuk membelikan ayahnya itu hadiah. Dari mana uangnya? Ya. Dari mana asal uangnya? Nah, Tuhan juga melakukannya seperti itu kepada kita. Tuhan memberi kita dengan berkelimpahan, ya, supaya kita itu bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan juga bermurah hati ketika kita memberi persembahan dan juga mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan. Ya, apakah Tuhan butuh uang kita? Sebenarnya enggak, ya, tidak. Tapi Allah ingin supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, ya. Roma 8 ayat 32 katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, ya. Oleh sebab itu mari kita membawa persembahan kita sebagai bukti nyata bagaimana kita menunjukkan kepada Allah betapa berharganya anugerah kasih karunia Allah itu bagi kita semua. Ya, mari kita berdoa sebelum kita memberi persembahan. Ya Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil dalam nama Yesus, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang masih Engkau berikan kepada setiap kami untuk kami bisa membawa persembahan kami. Mari ya Tuhan, Engkau yang melihat tangan-tangan yang memberi bagi pekerjaan Tuhan di gereja lokal GPDI Maranatha. Engkau juga yang akan memberkati. Engkau yang berjanji ya Tuhan bahwa Engkau yang akan memenuhi segala kebutuhan kami. Bahkan Engkau bisa memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan untuk segala janji-Mu. Kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, kami Jemaat Maranatha sebentar akan mengakhiri ibadah online. Terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, jemaat dikuatkan. Kiranya Roh Kudus senantiasa ada di dalam hati setiap jemaat. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur dapat mendengar dan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan menjagai hati setiap jemaat, perilaku kami agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah online. Demikian juga sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Kami doakan bagi jemaat yang belum bisa beribadah online ataupun onsite, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih. Apapun yang jemaat kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kiranya Tuhan selalu melawat kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. To God be the glory for the things He's done. Amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory.
dari indahnya dunia, kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, karena ciptakan karyamu, sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 mulia namamu, men. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Mulia namamu. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Bagaimana saudara? Saya yakin kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa melalui ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa saudara untuk like, subscribe, dan juga share video ibadah online GPDI Maranatha Malang kepada kerabat, kepada teman-teman, kepada keluarga saudara sekalian, supaya semakin banyak orang yang menerima berkat sama seperti kita melalui ibadah online GPDI Maranatha Malang. Sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.